A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini, senantiasa kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kajian kita dari surat Toha tentang sirah daripada Nabi Musa. Silakan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, kita ambil Al-Qur'annya. Bagi yang punya HP silakan dibuka HP-nya. Surat Toha halaman 300 yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di lembah suci yaitu Muqaddasi Tua. Sampai di sana kajian kita pada pertemuan 1 bulan yang lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihissalam dengan panggilan yang tegas. Nudiya ya Musa, wahai Musa. Kemudian Allah perintahkan fakhla'na alaik, copot sendalmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suci Tua. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya, sesungguhnya aku ini adalah Rabb. Jadi terakhir kemarin kita sampai kepada definisi tentang Rabb, tentang Allah sebagai Rabb. Setidak-tidaknya ada beberapa yang mesti dimiliki kalau misalnya sesuatu itu dikatakan Rabb. Karena kalimat Rabb ini sudah menjadi diskusi bagi orang sejak dari zaman dahulu sampai dengan hari ini. Setidak-tidaknya ada beberapa hal yang dimiliki. Yang pertama yang dikatakan Rabb itu dia adalah Maha Pencipta sebagai Khalik. Yang kedua itu dia juga Maha Pemberi rezeki. Diciptakannya sesuatu itu, maka dia bertanggung jawab untuk memberikan asupan rezeki kepada yang diciptakannya.
Kemudian yang ketiga dia al-mudabbiru, mengatur. Jadi mengatur semua ciptaannya, seolah-olah semua itu tergambar di dalam hukum alami yang kita sebut dengan hukum kausal, hukum alam yang tercipta ini. Kalau yang air sifatnya membasahi, kalau api sifatnya membakar. Nah, itu semuanya adalah hukum alam yang tercipta, dan Allah mengatur semua itu. Setiap kelahiran kemudian ada kematian, maka kemudian Allah juga memberikan pemusnahan dari apa yang diciptakan. Jadi setelah dihidupkan kemudian dimusnahkan. Nah, itu yang dikatakan dengan Rabb. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayatnya. Ayat yang kita bacakan tadi. Kata Allah, "Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." Dan aku, wahai Musa, kata Allah, "Wa ana ikhtartuka," ikhtaro, aku telah memilih engkau. Jadi Allah yang memilih Nabi Musa. Fastami' lima yuha, maka dengarkan apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Jadi kalau misalnya kita melihat gambaran di masa dahulu itu, kalau kita sebagai manusia melihat itu, barangkali bukan Nabi Musa yang akan dipilih oleh orang-orang untuk menjadi nabi untuk membebaskan Bani Israel itu. Kenapa? Karena Nabi Musa itu dia seorang budak, dilahirkan dari keluarga miskin. Kalau orang nggak jadi pemimpin itu kan mesti ada kekuatan itu, Pak. Kekuatan dana, kekuatan jaringan, dan juga kekuatan nama besar gitu. Ada 3 hal itu yang mesti dimiliki. Nabi Musa orangnya dari keluarga miskin, juga bukan sesuatu yang memiliki nama yang besar, dan tidak punya jaringan apa-apa. Ya, kalau orang partai politik itu seperti itu, Pak. 3 hal itu dia. Yang pertama punya jaringan sampai ke desa-desa, sampai ke RT RW. Yang kedua dia punya dana, duit fulus yang banyak. Yang ketiga nama yang harum, nama yang besar. Nah, itu mudah itu duduk itu. Nak jadi presiden mudah itu. Nabi Musa tidak mempunyai itu, tetapi Allah memilih Nabi Musa. Asal kata daripada ikhtara itu adalah khair, karena Allah melihat ada potensi kebaikan yang ada di dalam diri Nabi Musa itu, maka kemudian Allah memilih Nabi Musa. Maka kata Allah, dengarkan apa yang akan aku firmankan. Kata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. Jadi dari mana kita kenal nama Allah itu? Inilah dia. Kalau bingung-bingung juga itu, dari mana Allah? Dari mana nama Allah? Inilah dia. Allah sendiri yang menyebut dirinya adalah Allah. Jangan bingung lagi. Kalau ada orang non-muslim bertanya segala macam, nah ini dah jawabannya. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. Nah, itulah Rabb kita. Maka kemudian la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada ilah. Jadi beda nih. Pertama Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb. Sekarang Allah katakan tidak ada ilah. Jadi kalau misalnya Rabb itu tadi yang mencipta, kalau Allah cukup dengan mengatakan kun fayakun, terjadi dia. Jadi kalau misalnya diciptakan semua ini, misalnya bumi ini dengan segala isinya, sampai buah-buahan pisang yang bersusun-susun begitu, yang begitu indahnya, tercipta semuanya itu. Kemudian alam semesta yang luas ini, lautan yang semakin banyak ini, bintang-bintang yang semakin banyak ini, semuanya diciptakan. Setelah semua tercipta, termasuk kita manusia yang ada di bumi ini, kemudian Allah katakan Allah itu sebagai ilah. Fa'budni, sembah kepadaku. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Sudah diciptakan semua ini, nah sekarang sembah aku. Fa'budni itu membudaklah kepadaku. Kira-kira begitulah bahasa yang agak tegas ya gitu.
Aku ini Tuhan kalian dan kalian adalah budakku, maka membudaklah kepadaku. Sekarang mari kita balikkan ke diri kita. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kita ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ini adalah sang juara. Kita ini sang juara. Ketika Nabi Musa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini ada 2 kali pilihan. Kenapa kita katakan kita sang juara? Dengan bahasa yang sangat halus Allah mengatakan dalam surah Al-Insan, ketika, maaf Bapak Ibu ya, ketika cairan yang kita namakan dengan sperma itu kemudian berjalan di dalam rahim itu, memburu ke satu buah tujuan yang disebut dengan sel telur, maka sungguh sel sperma itu jumlahnya mencapai jutaan, bukan 1 atau 2, jumlahnya mencapai jutaan banyaknya. Maka ketika kemudian dia menyerbu, bertarung ini yang jumlahnya jutaan ini, menuju ke satu tempat yang disebut dengan sel telur, telur yang bulat itu. Maka ketika sperma itu kemudian sampai di dinding sel telur itu, dan kemudian berusaha untuk menembus dinding sel telur itu, dan itu jumlahnya sangat banyak gitu. Dari sekian banyak, dari jutaan yang bertarung ini, hanya 1 yang menang. Begitu 1 yang menang ini kemudian masuk ke dalam sel telur itu, maka dinding sel telur itu dia menutup. Bahasa ilmiah biologinya seperti itu. Terbayang Bapak dan Ibu ya? Maka ketika sel telur itu menutup dan dibuahi, maka lahirlah satu orang bayi, dan bayi itu adalah kita. Berarti kita adalah sang pemenang, bertarung dari jutaan sel sperma. Jadi jangan merasa kita ini orang yang kalah. Kita ini sebenarnya udah pemenang ini. Bahasa Inggrisnya we are the champion. Ada orang buat lagu seperti itu, dijadikan lagu sepak bola. Setelah itu, setelah kita menjadi pemenang, Allah berikan kita ini agama ini. Allah pilih kita untuk menjadi pemeluk dari agama Islam ini. Kalau misalnya Allah mau, bisa saja kita menjadi satu di antara orang yang lahir di Thailand sana, yang banyak orang LGBT di sana. Bisa saja seperti itu, menyembah patung di sana. Atau bisa saja Allah menempatkan kita seperti orang yang ada di Skotlandia sana, di Eropa sana, yang hidup di daerah dingin yang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja seperti itu. Dan ternyata Allah memilih kita untuk menjadi orang muslim, dan hari ini kita berkumpul di sini. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Maka kata Allah, sama persis seperti Nabi Musa, Allah telah memilih kita. Maka kata Allah, dengarkan. Apa yang kita dengarkan? Nih, fastami' lima yuha. Dengarkan yang Allah firmankan. Dengarkan Al-Quran ini. Bacalah Al-Quran ini, simaklah dia, pelajari dia, perbaiki bacaan kita. Andaikan ada yang masih terbata-bata membacanya, perbaiki sampai bacaan kita itu benar, baik dan benar. Kemudian belajar untuk menerjemahkannya, sehingga kemudian ketika kita sudah faham satu surat pendek atau satu ayat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya satu surat, agar kiranya Allah meletakkan di dalam hati kita. Tetap kita bermohon kepada Allah agar kiranya Allah meletakkan Al-Quran itu di dalam hati kita. Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang banyak hafalan Quran, Pak. Banyak hafalan Qurannya, tetapi Al-Quran itu tidak diletakkan di hatinya, hanya sampai ke tenggorokan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Orang-orang yang banyak hafal Quran sampai ke tenggorokan,
orang-orang seperti ini mudah lisannya mengucapkan kekafiran. Beda sedikit saja kafir kamu, beda sedikit saja engkau masuk neraka. Entah siapa yang menentukan dia itu kafir atau Islam. Entah siapa yang menentukan manusia ini masuk surga atau neraka. Allah yang menentukan. Kita saja Bapak dan Ibu, kita saja belum sah amal kita ini sebelum kita meninggal benar-benar dalam keadaan Islam. Kalau sudah meninggal kita dalam keadaan Islam, tidak murtad, baru sah amal kita. Hari ini belum sah. Kenapa? Karena bisa jadi menjelang kematian kita murtad. Artinya meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak sah amal yang selama ini. Makanya mesti tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastami' lima yuha, dengarkan ini. Sesungguhnya kata Allah, innani Allah anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sebagaimana Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suasana di lembah Bukit Tuain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Maka sungguh dalam hadis kursi Allah juga mengatakan, sebenarnya kita juga bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sholat dengan membaca surat Al-Fatihah. Nabi mengatakan dalam hadis kursi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata beliau, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, ya, hadis kursi ini adalah firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran tetapi melalui lisan Nabi. Kata Allah, aku membagi sholat itu antara aku dengan hambaku dua bahagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba itu dalam sholat kita ini, kita kemudian membaca surat Al-Fatihah. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab dengan perkataan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Percakapan pertama, ketika seorang hamba mengatakan fa idza qala ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah kemudian menjawab perkataan kita, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ketika seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa qala marratan, dan sekali-kali Allah mengatakan fawwada ilayya abdi, hambaku telah berserah diri kepadaku. Ketika seorang hamba itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah untukku
dan untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika kemudian seorang hamba itu mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau bernikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Allah katakan, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Subhanallah. Apakah kita merasakan seperti itu, Bu? Kalau misalnya belum atau ada merasakan, maka buatlah seolah-olah kita merasakan percakapan ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah Allah akan menjawab perkataan kita. Kita lanjutkan. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiya litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu. Ada kalimat atiyatun. Ini menarik, Pak. Ata asal katanya, atiyatun bentuk kalimatnya itu disebut dengan isim fa'il. Isim fa'il artinya pelaku aktif. Jadi kalau misal dikatakan hari kiamat itu dia mendatangi, dia akan datang kepada kita begitu, maka ketahuilah. Kita ambil contoh perumpamaan. Kenapa dikatakan dia adalah pelaku aktif isim fa'il? Misalnya, Bapak Sudarmaji berangkat dari Jawa Tengah, dari Semarang, naik bus, melakukan perjalanan dari Semarang menuju ke daerah Jawa Barat. Dari Jawa Barat sampai ke Jakarta, menuju ke Pekanbaru. Maka ketika orang bertanya, ketika beliau sedang berada di Jakarta, di mana sekarang Pak Sudarmaji? Beliau sedang berada di Jakarta. Dia akan masuk ke wilayah Sumatera dan sampai ke Pekanbaru. Maka sungguh hari kiamat itu dia adalah isim fa'il, pelaku aktif. Dia mendatangi kita sebagaimana perumpamaan bus yang ditumpai oleh Bapak Sudarmaji tadi sedang berada di Jakarta menuju kemari. Dan hari kiamat itu dia sedang dalam perjalanan ongoing, istilahnya, menuju ke kita. Makanya bahasanya sangat luar biasa. Al-Quran menjelaskan kepada kita, dia dalam perjalanan, dia sedang menuju kepada kita. Dan itu diingatkan di masa Nabi Musa alaihissalam, sudah diingatkan, apalagi di masa kita hari ini. Ya Allah katakan, inna sa'ata atiyatun akadu ukhwiya. Hampir saja Allah merahasiakan kapan waktunya itu. Allah tidak memberikan kepada kita kapan datangnya, tanggalnya, harinya, dan tahunnya. Itu Allah rahasiakan. Tetapi hampir saja, karena Allah memberikan tanda-tandanya kepada kita, bahwasanya hari kiamat itu sudah sangat dekat. Dan tanda yang paling nyata kepada kita adalah diutusnya Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah diutus? Sudah. Berarti hari kiamat itu sudah sangat dekat. Begitu dia datang, tanda-tanda kecil ini begitu sudah lengkap, apalagi tanda-tanda yang ada di timur tengah sana, yang ada di daerah Syam, Israel, Palestina, Syria, kemudian termasuk di sana juga ada Lebanon, Yordania.
peperangan yang terjadi semua di sana. Hari ini juga menuju ke daerah Iran, atau barangkali yang dipanas itu mungkin Cina yang mau menyerbu ke Taiwan. Yang seakan-akan menuju kepada suatu titik pertempuran akhir zaman. Allahu a'lam. Kalau itu sudah terjadi, dan kemudian peperangan yang terakhir itu adalah peperangan yang burung yang sedang terbang pun jatuh. Saking dahsyatnya peperangan akhir zaman itu, burung yang sedang terbang itu bisa jatuh dengan sendirinya. Maka kalau itu sudah terjadi, maka akan datang tanda-tanda besar. Kalau sudah datang tanda-tanda besar hari kiamat itu, maka dia datangnya seperti manik-manik kalung leher kita yang putus dari talinya. Jatuhnya manik-manik itu sangat cepat. Tus, tus, tus. Datangnya Imam Mahdi, datangnya Dajjal itu adalah dalam waktu keduanya dalam keadaan sama-sama hidup. Matinya Dajjal, datangnya Nabi Isa itu juga dalam waktu yang hampir bersamaan. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu juga dalam waktu yang sangat dekat. Sampai kemudian keluarnya Dabbatul Ar ataupun terbitnya matahari dari sebelah barat itu juga dalam waktu yang sangat dekat. Seperti manik-manik yang jatuh. Manik-manik putus talinya, jatuh dengan sangat cepat. Kalau sudah datang tanda-tanda besar hari kiamat, maka Allah katakan sesungguhnya innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Untuk apa semuanya itu? Litujza kullu nafsin bima tas'a. Agar Allah Subhanahu wa taala membalas semua perbuatan manusia ini, agar ditegakkan keadilan itu, agar Fir'aun yang dikisahkan dalam kisah Nabi Musa ini nantinya itu dia juga dihukum sesuai dengan kesalahannya, agar orang-orang yang hari ini dimasukkan ke dalam penjara, atau anak-anak yang dibunuh tanpa ada dosa, atau orang-orang yang dirampok rumahnya, itu ditegakkan keadilan nanti di sana semuanya. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Agar kita yang beribadah di masjid ini, yang senantiasa mendengarkan kajian setiap hari Sabtu malam Minggu ini, mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena cara Allah membalas pahala itu berbeda dengan sebahagian penilaian manusia. Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita sekolah Pak ya, atau anak-anak kita kuliah, satu semester itu 6 bulan. Selama 6 bulan, katakanlah ada anak yang kurang pandai, kurang cerdas, IQ-nya kurang. Katakanlah misalnya selama 6 bulan itu disuruh sama dosennya menghafal Al-Quran selama 6 bulan itu juz 30, 1 juz. Anak yang kurang ini, itu dia membutuhkan waktu selama 6 bulan itu selesai. Baru selesai satu juz 30. Anak yang pintar, karena dia pintar 1 bulan selesai sama dia. Artinya 1 bulan menjelang ujian baru dia belajar. Setelah kemudian dia selesai juz 30 itu disetor kepada dosennya, maka kira-kira mana yang paling banyak pahalanya di sisi Allah? Apakah anak yang belajar 6 bulan ini atau 1 bulan? Yang 6 bulan, yang terbata-bata tadi 6 bulan dia belajar mendapatkan 1 juz, dan Allah menilai selama 6 bulan itu. Yang 1 bulan hanya dinilai satu bulan. Itu cara Allah menilai. Kalau manusia, jika yang 6 bulan ini dia membaca dengan bacaan yang terbata-bata, walaupun hafal 1 juz, mungkin nilainya masih dapat nilai C karena terbata-bata walaupun hafal. Yang 1 bulan ini tadi, karena dia pintar, bacaannya bagus, dapat nilai A, nilainya tinggi. Itu penilaian manusia, tapi penilaian Allah tidak seperti itu. Jadi jangan khawatir Pak, tetap saja istiqomah kita.
Berbeda Pak, antara orang soleh dengan orang muslih beda. Orang soleh, dia mungkin di sana dia menghabiskan waktunya beribadah, begitu dengan kondisi dia sibuk dengan dirinya sendiri, dengan kesolehannya, zikirnya, baca Qur'annya. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, jadi orang soleh. Orang muslih, orang soleh juga, tapi dia melaksanakan ketika ada gotong royong di masjid, dia datang. Ketika ada penyebaran ceramah kegiatan seperti ini disebarkan di YouTube misalnya, ketika Bapak Ketua Pengurus Masjid mengajak untuk memperbaiki masjid untuk kegiatan yang bersama-sama, maka semua itu dikerjakan oleh jamaah. Orang seperti ini disebut dengan orang muslih. Orang muslih jauh lebih baik daripada orang soleh. Kenapa? Orang soleh itu untuk dirinya sendiri. Orang muslih untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi sebenarnya lebih hebat orang yang muslih. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawa fatarda. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang mengejar dunia ini, mencintai dunia ini, dan mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Kalau engkau mengikuti orang-orang seperti itu, kelak engkau akan binasa. Setelah sampai percakapan itu, Allah kemudian bertanya kepada Nabi Musa. Lihat ayatnya, ayat yang berikutnya. Jadi ayat yang 1, 2, 3, 4 itu sangat serius. Yang kita bahas 4 ayat pertama ini sangat serius sekali. Kemudian Allah bertanya dengan satu kalimat, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kalimat ya Musa di awal-awal yang kita sampaikan bulan kemarin diletakkan di awal ayat. Ya Musa. Allah memanggil dengan perkataan seperti itu. Ayat ini Allah katakan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ya Musa di akhir ayat. Terdapat perbedaan. Jadi kalau suasananya itu kita contohkan Pak ya, para ulama itu memberikan contoh yang sangat luar biasa. Ini memberikan ketenangan kepada Nabi Musa. Misalnya kita bertemu dengan anak kecil umur 5 tahun, dia pegang di tangan kanannya katakanlah es krim. Kalau kita bertanya kepada dia, Dini, apa yang ada di tangan kananmu? Dia kira-kira gimana? Terkejut gitu kan, karena dipanggil nama dia duluan. Coba kalau bahasanya, apa yang ada di tangan kananmu Dini? Maka jawabannya, wah ini es krim, dibelikan sama Umi, rasa coklat, enak loh. Maka untuk menenangkan Nabi Musa, Allah mengatakan dengan kalimat secara psikologi, pengajaran psikologi kepada kita hari yang luar biasa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Maka Musa dengan senang hati sekali mengatakan, qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Dengan sangat senang Nabi Musa mengatakan, qala, ini adalah tongkatku. Kalau misalnya orang bertanya dengan perkataan, apa yang ada di tangan kanan wahai Bapak? Kalau orang tidak senang, maka dia akan menjawab, ini tongkatku. Sudah cukup seperti itu. Tapi Nabi Musa mengatakan, ini adalah tongkatku. Kemudian ditambah lagi oleh Nabi Musa, atawakkau 'alayya, dan aku bersandar, aku bertelekan dengan tongkat tersebut. Dan tidak cukup sampai di sana, wa ahusyu 'ala ghanami, dan aku merontokkan
daun-daun untuk makanan ternakku kambing. Wa fiha ma'ariba ukhra, dan banyak kegunaannya yang lain ya Allah. Banyak atau panjang jawaban yang diberikan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lagi berbicara dengan penguasa alam semesta ini. Kita jangankan berbicara dengan penguasa alam semesta ini, berbicara dengan presiden negara ini saja di video call misalnya, di telepon lewat video call sama Bapak Prabowo Subianto misalnya, saya yakin Bapak dan Ibu, di telepon kita sama Bapak Presiden Prabowo Subianto, diajak bicara, apakah kita akan berbicara sekedarnya ketika dia bertanya dan menjawab hanya sekedarnya saja? Kita pasti akan memberikan jawaban yang panjang. Saking senangnya hati kita. Apakah kita akan memutuskan pembicaraan? Tidak. Saking senangnya hati kita, dan peristiwa ini pasti akan kita ingat seumur hidup kita. Bahwasanya kita pernah ditelepon atau berbicara dengan presiden negara ini, dan peristiwa ini juga jangan pernah kita lupakan. Kalau misalnya kita pernah membaca surat Al-Fatihah, itu sebenarnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil iktibar tentang hal ini. Maka kemudian kata Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, qala alqiha ya Musa. Itu kan yang kata Allah yang nampak sama sama Nabi Musa, kegunaan tongkat itu apa gunanya? Untuk bertelekan, untuk mengapakan dadaunan. Itu kan yang nampak sama Nabi Musa. Kata Allah, lemparkan wahai Musa, ada yang tidak nampak sama engkau tentang tongkat itu. Maka kemudian dilemparkan oleh Nabi Musa. Begitu dilemparkan, apa yang terjadi? Wah, langsung berubah menjadi ular. Alqiha ya Musa, fa'alqaha fa'idza hiya hayyatun tas'a. Maka begitu dilemparkan, faiza itu disebutnya faiza fujaiyah, artinya begitu dilempar langsung berubah, disebut dengan hayyatun tas'a. Hayyah dari artinya kehidupan. Ular itu begitu dia mematok, mengambil kehidupan daripada orang yang dipatoknya, dan dia bergerak dengan cepat. Dikatakan ular yang bergerak dengan cepat, yang sangat berbisa. Gambaran ularnya di dalam ayat ini. Ya, waktunya habis sampai kepada hayyatun tas'a. Ya, selanjutnya kuis. Bapak dan Ibu, kita masuk kepada kuis. Berapa pertanyaan, Pak? 5. Semuanya 5, Pak. Bapak-bapaknya berapa, Pak? Bapak-bapak 2, ibu-ibu 3. Bapak-bapak duluan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyampaikan tadi, ketika Allah menyebut dirinya sebagai Rabb, kita menyampaikan tadi ada beberapa yang mesti dimiliki oleh sesuatu yang dikatakan sebagai Rabb. Kalau Rabb bisa apa? Nah, silakan. Ya. Bisa mencipta. Cukup, Pak? Nah, silakan. Siapa namanya, Pak? Hah? Pak Darun, hadiah yang pertama. Bahwasanya Allah itu Maha Pencipta. Yang kedua, ya, Maha Pengatur. Allah Al-Mudabbiru, Maha Pengatur. Diatur semua ini. Ibu-ibu, yang ketiga apa, Bu? Satu lagi, silakan. Allah sebagai Rabb. Nah, apa? Satu lagi coba. Nanti kita alihkan pertanyaannya. Ya, ada, Bu?
Nggak ada. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Apa yang ada di tangan kanan Nabi Musa? Ya, apa Bu? Tongkat. Ini pertanyaannya umum lagi Bu. Itu pertanyaan untuk ibu yang pertama. Ini pertanyaan umum. Pertanyaan umumnya, apakah tongkat itu, ini secara umum Bu ya, bukannya ada dalam Al-Quran. Apakah tongkat itu boleh dipegang di tangan atau di kanan atau di kiri? Hah? Pertanyaannya boleh atau tidak? Hah? Apakah tongkat itu boleh dipegang di kanan atau di kiri? Pertanyaannya boleh atau tidak? Jawabannya boleh atau tidak? Hah? Angkat tangan Bu. Apa Bu? Boleh, boleh Pak. Kalau yang lumpuh sebelah kanan, tentu kita bertongkat dengan sebelah kiri, iya kan? Kalau misalnya yang lumpuh sebelah kanan, tongkat sebelah kiri. Yang lumpuh sebelah kiri, tongkat sebelah kanan. Kalau pegang kanan kiri boleh nggak Bu? Pertanyaan berikutnya, ah? Boleh. Oh ya boleh. Jadi ada orang pakai alat kesehatan itu Pak, tongkatnya dua gitu. Boleh Bu. Jadi sebenarnya boleh. Jadi nggak ada larangannya. Kemudian berubah menjadi apa tongkatnya Nabi Musa? Silakan Bu. Yang paling pinggir. Tadi Ibu udah ya. Yang paling pinggir apa Pak? Ular yang seperti apa? Ular yang berbisa, yang bergerak dengan cepat. Hayyatun tas'a. Ya, udah habis Pak ya. Satu lagi. Apa fungsi tongkat Nabi Musa? Silakan ibu-ibu. Yang terakhir. Oh, udah cukup ya? Satu lagi Bu. Tadi rasanya ibu yang di tengah. Iya, udah cukup Bu ya? Udah. Habis. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.